Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minati SPD MBD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nganjuk ingin memaparkan inovasi kami berjudul Menyala Pena Kavi PNK Flipbook Antologi Karya Jurnalistik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menjadi semakin strategis dan krusial di abad ke-21. Perkembangan zaman di abad ke-21 membawa perubahan yang sangat cepat dan kompleks di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Di era abad 21, kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator atau pelaksana kebijakan semata. Mereka dituntut menjadi pemimpin visioner, agen perubahan, dan inovator dalam mengelola sekolah agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi. Konsep pembelajaran mendalam, deep learning, menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam menjawab tantangan abad ke-21 karena menekankan pada pemahaman yang bermakna, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, serta keterlibatan aktif murid dalam proses belajar. Saat ini, tujuan utama pembelajaran tidak hanya mencapai nilai akademik, tetapi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Peningkatan literasi murid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi pendidikan di abad 21 dan kunci penguat pembelajaran mendalam deep learning. Kemendikbud 2017 menekankan pentingnya gerakan literasi nasional untuk membangun budaya baca dan berpikir kritis di kalangan siswa. Pengembangan budaya literasi bagian terpenting yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. SMP Negeri 4 Nganjuk telah merintis budaya literasi dengan berbagai kegiatan, baik berupa pembiasaan, mulai membaca buku dan literasi digital yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung, menyelenggarakan pembimbingan jurnalis dalam KV PNK, dan memberi pembekalan murid tentang jurnalis bekerja sama dengan Radar Jawa Pos, mengadakan lomba mencipta karya baik sastra maupun non-sastra di tingkat sekolah, serta mengikuti perlombaan literasi yang dilaksanakan oleh MGMP, FLS 3N maupun di lembaga lain di luar pendidikan. Tantangan literasi pada siswa di abad ke-21. Literasi murid SMP Negeri 4 Nganjuk belum berjalan sesuai harapan. Walaupun sudah diawali dilatih membaca, baik secara manual di buku atau secara digital, berupa pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran, murid hanya sebatas membaca, belum ke tahap menganalisis, apalagi berkeinginan untuk menulis, menghasilkan sebuah karya. Salah satu tantangan utama literasi di SMP Negeri 4 Nganjuk, minat murid dalam membaca belum merata, bahkan bisa dikatakan rendah. Literasi digital juga terlaksana karena tugas dari pembiasaan di sekolah, bukan karena hobi atau kesadaran dari murid. Mereka bermain medsos hanya tertarik pada konten ringan dan instan berupa hiburan daripada membaca dengan tema yang menantang. Lingkungan keluarga dan masyarakat pun berperan besar. Sosial ekonomi murid SMP Negeri 4 Nganjuk sebagian cenderung menengah ke bawah. Orang tua sibuk mencari ekonomi daripada menemani sang anak belajar. Kebiasaan yang dilakukan anak di rumah, buku yang dimiliki adalah buku pelajaran yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Orang tua bekerja hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari dan kebutuhan sekolah, sehingga tidak terpikirkan oleh orang tua untuk memberikan buku-buku bacaan yang bisa melatih anak untuk gemar berliterasi. Aksi mengatasi tantangan. Sekolah mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk mengurangi tantangan. Langkah pertama, memastikan tentang praktik pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning harus benar-benar dilaksanakan sampai siswa mampu menerapkan konsep yang diberikan dalam kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam berhasil merupakan bukti nyata literasi mendekati hasil yang gemilang, karena literasi sebagai kunci penguat pembelajaran mendalam. Selaras dengan pendapat UNESCO, kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran dalam melakukan observasi atau supervisi pembelajaran selalu menekankan apabila guru belum sampai ke tahap membawa siswanya untuk memahami, menerapkan, dan berinovasi.
Beberapa guru dipantau dan diikuti perkembangan mengajarnya. Salah satunya guru bahasa Indonesia sekaligus pembina pembimbingan jurnalis. Bagaimana perangkat pembelajaran dan cara mengajar di kelas sampai hasil yang disuguhkan siswa. Sekaligus untuk mengawal bahwa pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran berkelanjutan hingga di kelas. Langkah kedua, melakukan inovasi mendirikan KAFI PNK dengan mengembangkan pembimbingan dan pelatihan jurnalis. KAFI PNK singkatan dari Prestasi Bernalar Kritis, berdiri sejak bulan Juni 2022. KAFI PNK merupakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan diawali dengan ngeteh dan ngopi bareng. Peserta didik melayani diri sendiri. Pembimbingan bidang akademik dan bidang non-akademik. Pembimbingan dan pelatihan jurnalis mendapat perhatian lebih dari sekian banyak pembimbingan di KAFI PNK. Hasil literasi yang berkualitas perlu tangan dingin dari pembinanya dan cawe-cawe dari pihak sekolah secara penuh, serta adanya campur tangan pihak luar yang memang kompeten urusan tulis-menulis. Beberapa upaya sekolah untuk membuat pembimbingan jurnalis bisa memperoleh hasil optimal diantaranya: 1. Kepala sekolah beberapa kali terjun langsung saat pembimbingan dengan tujuan memberi motivasi dan pengarahan. 2. Membentuk tim sebagai pembina dari unsur guru bahasa Indonesia dan informatika. 3. Bekerja sama dengan Radar Jawa Pos untuk memberi ilmu tentang jurnalistik. 4. Melatih murid gemar membaca. 5. Mengadakan lomba mencipta karya baik sastra maupun non-sastra di tingkat sekolah yang diikuti guru dan siswa, serta mengikuti perlombaan literasi yang dilaksanakan oleh MGMP, FLS 3N maupun di lembaga lain di luar pendidikan. Langkah ketiga, mencetak generasi literat yang melek IT. Di dalam pembimbingan jurnalis menggunakan S.id dan Book. Plafon S.id digunakan untuk menampung karya murid dan guru. Di dalamnya ada file-file karya, di antaranya puisi, cerpen, esai, film, berita, prestasi, absensi, foto pembinaan, dan praktik baik guru dan karya guru. Alamat S.id jurnalis yaitu s.id/jurnalistik cafe PNK. Flipbook di pembimbingan jurnalis adalah wadah kumpulan karya yang sudah diunggah di s.id jurnalistik Cafe PNK. Antologi karya jurnalis kemudian oleh murid dibuat buku digital atau flipbook. Di titik akhir, flipbook diunggah di medsos sehingga bisa dinikmati seluruh khalayak. D. Refleksi hasil dan dampak. Refleksi hasil. Kegiatan literasi yang dilakukan murid SMPN 4 Nganjuk bukan hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi lebih berpikir kritis, kreatif, sampai mencipta karya dan mempublikasikan dalam bentuk tampilan yang lebih menawan ke platform s.id, kemudian bukukan secara digital berupa flipbook. Dampak dari aksi literasi. Dampak bagi siswa, berkembangnya potensi murid, membawa peningkatan karakter dan kompetensi mencipta karya, peningkatan prestasi dalam lomba berliterasi, memiliki penulis-penulis cilik yang kompeten, memiliki kumpulan karya baik sastra maupun non-sastra dalam bentuk buku digital, dan bisa dinikmati khalayak ramai. Dampak bagi guru dan sekolah. Guru menjadi lebih inovatif dalam merancang pembelajaran yang berbasis literasi dan proyek. Sekolah bisa memfasilitasi anak mengembangkan potensinya menjadi penulis-penulis kecil. Dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekolah, budaya literasi yang kuat membentuk masyarakat yang kritis, toleran, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid. Demikian inovasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.